Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba. Channel pengennya sih jadi channel pendidikan. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat atau mungkin ya nanti mudah-mudahan nggak kelamaan ya seperti video-video sebelumnya, yaitu kupas tuntas eh, pengaya Google Form atau add-on bagian ke-6. Di mana di sini nanti saya tidak akan membahas panjang lebar tentang pengaya-pengaya yang ada di Google Form. Karena nantinya yang saya sampaikan ini adalah tips dan trik bagaimana memaksimalkan pengaya Google Form dan juga beberapa tips dan trik lain untuk mempermudah kita dalam menggunakan Google Form. Yang pertama nantinya saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya memasukkan soal dalam bentuk diagram, dalam bentuk gambar, atau mungkin soal equation, soal yang sering yang dipakai oleh guru matematik. Nantinya akan kita masukkan dengan menggunakan prompt builder secara massal, tanpa perlu kita masukkan satu persatu. Dan yang kedua nanti saya juga akan berikan tips juga bagaimana memasukkan nilai secara massal tanpa perlu kita menyetingnya satu persatu ya. Jadi misalkan nanti kita bikin soal dari Google Form, lalu kita masuk ke soalnya, lalu kita setting satu-satu soalnya supaya nilainya masuk ya. Jadi nanti akan saya kasih tipsnya, termasuk juga menjadikan soal tersebut wajib untuk dijawab oleh siswa. Dan tips ketiga adalah bagaimana membuat soal bentuk jawaban singkat itu bisa dinilai secara otomatis tanpa perlu kita koreksi manual. Nanti juga akan saya kasih tips. Jadi jangan lupa simak baik-baik video ini. Dan kalau kamu suka silahkan eh, tekan tombol like. Kalau kamu gak suka silahkan tekan tombol tidak suka, tombol ke bawah. Kalau kamu menganggap ini bermanfaat, tidak suka, tombol ke bawah. Kalau kamu menganggap ini bermanfaat silahkan dibagikan. Kalau tidak ya sudah abaikan aja ya. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan nantinya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Yang pertama dulu adalah kita bikin dulu Google Form-nya. Sama seperti biasa kita masuk, kita bikin. Sudah, kita bikin aja. Di sini judulnya adalah soal. Jadi, coba ya. Untuk deskripsi formulir tidak perlu saya masukkan. Lalu yang selanjutnya adalah ini kita klik aja. Nah, sudah selesai. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Soal uji coba ya. Lalu yang selanjutnya kita akan masukkan soal berbentuk diagram, soal berbentuk soal-soal equation atau soal-soal lain yang mana berbentuk gambar, diagram itu secara massal. Dan nantinya kita akan gunakan pengaya add-on yaitu prompt builder. Jadi yang akan kita gunakan nanti. Dan soalnya sudah saya bikin, saya simpan di Google Docs ya. Ini bentuk soalnya. Saya hanya memasukkan 5 soal nanti, tidak banyak ya. Sambil menghemat juga builder saya walaupun saya tidak banyak akun ya. Kita coba. Yang pertama kita klik dulu prompt builder. Lalu kita tekan start seperti biasa. Ingat prompt buildernya sudah harus diinstal ya. Kita pilih Google Docs ya. Kita cari soalnya. Kita klik kimia Braille ya. Ini soalnya. Nah, soalnya sudah masuk. Soalnya sudah masuk.
Dan ini bisa kita setting, nanti kita setting seperti apa bentuknya. Bisa kita langsung bahwa ini ada soalnya, wajib atau opsional. Tapi nantinya akan kita setting di tempat yang lain. Oke, langsung aja kita impor. Ya, soalnya sudah masuk ya. Biarkan dia putar dulu. Nah, impor sukses. Kita tutup. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya sudah jadi ya. Gambar di atas merupakan gambar dari yang benar adalah, kalau ini ada kesalahan tidak masalah, tinggal kita klik aja. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah masuk ya. Ini bisa kalian lihat di mana soal berupa gambar, diagram dan sebagainya itu langsung masuk. Dan tinggal kalian pilih aja ya. Soalnya sudah selesai semua. Lalu bagaimana cara memasukkan soal dalam bentuk equation atau diagram atau gambar? Itu caranya mudah. Yang pertama dulu kita klik microscope word-nya, dan nantinya kita bikin dua microscope word-nya. Pertama kita klik dulu new blank dokumen. Nah, ada dua ya, nanti yang dokumen 2 dan dokumen 1. Untuk dokumen 2 ini kita masukkan untuk picture dulu. Untuk picture kita masukkan misalkan saya masukkan gambar. Kan ini ya, saya insert dulu. Ini saya setting sedemikian rupa supaya lebih kecil, dan ini masih belum bisa digunakan karena nantinya dia tidak akan terbaca di Google Chrome. Supaya bisa terbaca, kita gunakan snipping tool. Snipping tool itu bisa Bapak Ibu cari di pencarian search di desktop ya. Ada aplikasi namanya snipping tool, dan ini aplikasi bawaan, tidak perlu Bapak Ibu install lagi ya, karena sudah ada. Lalu snipping tool ini kita gunakan. Nah, kita potong gambar yang tersebut. Selesai. Lalu kita simpan. Misalkan kita simpan, kita cari, kita masukkan ke folder. Ini sudah ada seperti ini, capture 1, capture 2. Saya bikin aja supaya mudah. Kita save. Ingat Bapak Ibu sekalian, bentuknya harus JPEG. Kalau PNG biasanya dia tidak membaca, apalagi GIF dan single file Hotmail. Jadi saran saya gunakan JPEG file. Sudah disimpannya, kita tutup aja. Selanjutnya, hal yang sama juga berlaku untuk gambar-gambar lain. Masukkan dulu. Kan.
Kalau untuk soal equation, caranya juga hampir sama. Misalkan saya cari soal equation di sini. Set. Saya akan coba memakai soal kimia punya istri saya. Nah, misalkan saya ambil soal Word ya. Misalkan ambil yang ini, sama juga seperti saya bikin tadi pakai snipping tool. Saya simpan. Dan ingat selalu jeda. Maaf, ternyata ada 3 ya. Nah, selesai. Tutup. Selanjutnya kita melangkah ke dokumen 1 ya. Kita bikin dulu yang baru. Nah, inilah nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan soal di equation, diagram ataupun gambar. Misalkan yang pertama dulu, hampir sama juga. Kita klik picture, kita cari. Misalkan yang pertama adalah kita masukkan gambar kata Yunani ya. Set. Lalu selanjutnya adalah kita bisa langsung ketik soal di sini. Bisa kita langsung ketik soal ataupun langsung aja gambar seperti ini dimasukkan. Misalkan saya masukkan soal, ketik soal di sini, misalkan peta tersebut misalkan ya. Ingat jangan diubah-ubah Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya adalah di format untuk number. Ingat format numbernya dipakai harus di set ya, start a number list. Klik aja di sini, pilih mau huruf besar atau huruf kecil. Kita ambil aja huruf besar misalkan. Selesai. Lalu kita tinggal masukkan lagi soal-soal lain, misalkan soal equation. Ini sudah ya, dalam bentuk capture ya.
kita masukkan aja dan sama satu kan. Apa? Oke, soalnya sudah selesai, tinggal kita save.
Selanjutnya soal yang sudah kita bikin tadi kita masukkan ke dalam Google Drive. Ya, sudah masuk soalnya. Bentuknya seperti ini, masih dalam bentuk doc. Dan soal ini bisa kita buka lagi dengan Google Document. Nah, soal tadi belum bisa diedit. Nah, kalau sudah masuk di sini, ini soal bisa diedit. Kalau ada sedikit masalah, misalkan spasi dan sebagainya, itu bisa diatur. Kalau ini sepertinya tidak ada masalah. Tinggal kita simpan. Selanjutnya, kalau sudah selesai, apa yang kita lakukan? Ya, kita plototin aja seharian. Enggak, saya bercanda. Selanjutnya adalah ini kita masuk ke Drive yang sudah saya bikin tadi. Kita bikin form baru. Nantinya bentuknya akan seperti itu ya. Form baru. Ini kita hapus saja. Saya bikin judulnya misalkan lalu nantinya kita akan bermain dengan prompt builder. Jadi penggunaan prompt builder tetap ada. Soal tadi berbentuk Google Docs, kita cari. Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ada 5 soal. Kita impor. Selesai. Perhatikan baik-baik, soalnya sudah masuk. Ada soal berbentuk esai, ada soal berbentuk pilihan ganda. Perhatikan, saya besar. Nah, soalnya sudah langsung dengan kunci alternatif jawabannya tanpa perlu kita ketik lagi. Caranya adalah nanti kita edit, bisa kita edit di Word, bisa juga kita edit di Google Doc. Selesai. Sangat mudah bukan? Sangat mudah. Dimana kita mengakali equation, soal equation, diagram, gambar tanpa harus kita masukkan satu persatu. Dan nanti sekarang kita lihat seperti apa tampilan soalnya. Nah, kayak gini tampilan soalnya. Soal berbentuk equation, diagram, gambar.
semuanya masuk di sini. Mudah sekali bukan? Sangat mudah ya. Bagaimana mengirimkan soal dalam bentuk gambar secara massal dengan cara menggunakan menggabungkan snipping tool, lalu kemudian menggunakan add-on ProBuilder. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka ya silahkan angkat jempol Ibu ke bawah, Bapak Ibu ke bawah ya. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe, kalau tidak di subscribe juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.